Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya melanjutkan dan meneruskan materi kitab Fathul Mu'in tentang bab jenazah, yaitu pada halaman 114 kitab I'anatul Talibin juz 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukaffanul mayyitu bima lahu lubsu hayyan. Dan jenazah atau mayat itu dikafani dengan sebuah kain yang diperkenankan atau diperbolehkan untuk memakai di masa hidupnya. Jadi kalau di masa hidupnya tidak boleh atau haram untuk memakai kain itu, maka ketika dia meninggal juga tidak diperkenankan kain itu dijadikan sebagai kain kafan. Contohnya, kain sutra bagi laki-laki ini kan tidak boleh dipakai, atau laki-laki tidak boleh memakai kain sutra. Maka nanti kalau meninggal, kain sutra ini tidak diperkenankan dijadikan sebagai kain kafan. Oleh karena itu, fayajuzu harirun wa muza'far lil mar'ati waswabiyi ma'al karoha. Kain sutra dan kain yang ada minyak za'faronnya ini boleh-boleh saja, akan tapi hukumnya makruh bagi jenazah perempuan dan anak kecil. Saya ulangi lagi, kain sutra dan kain yang ada minyak za'faronnya ini boleh-boleh saja, cuman hukumnya makruh bagi jenazah perempuan dan anak kecil. Wa mahallu tajhizihi at-tirkah. Untuk masalah tajhiz, yang dimaksud tajhiz itu kan pada awalnya terjemahnya adalah perawatan jenazah. Jadi memandikan, mengkafani, mensolati dan memakamkan itu namanya tajhiz. Tapi yang dimaksud di sini, yang dimaksud tajhiz wal muradu bit tajhiz al mu'annuh. Yang dimaksud dengan tajhiz adalah biaya. Contohnya ka ujratit tawsilih, seperti ongkos memandikan jenazah. Ini kan butuh biaya ongkosnya. Kalau di daerah kita itu biasanya ada yang namanya Pak Mutir umpamanya. Terus wasamanil ma'ih wal kafan, dan juga masalah ongkos pembelian air, biaya air, dan juga biaya kain kafan. Wa ujrotil hafri wal hamli, dan juga ongkos bagi orang-orang yang membawa jenazah itu sekaligus orang-orang yang menggali kuburan. Malah ada di sebuah daerah biasanya orang-orang yang mensolati jenazah itu juga mendapat uang, entah 3.000, entah 5.000, tergantung di daerah itu yang menjadi tradisi. Jadi biaya daripada tajhiz, dari perawatan itu at-tirkah. Wa mahallu tajhizi at-tirkah, diambil dari harta peninggalan mayat itu. Saya ulangi lagi, biaya dari perawatan jenazah itu diambil dari harta peninggalannya. Illa zaujatan wa khadimaha, kecuali yang meninggal itu istrinya atau pembantunya, maka fa'ala zaujin ghaniyin alaihi nafaqatuhuma, maka untuk masalah biaya perawatan istri yang meninggal atau pembantunya yang meninggal, itu yang punya kewajiban memberi nafkah, yaitu adalah suami yang kaya. Karena selama hidupnya dia punya kewajiban untuk memberi nafkah, maka ketika meninggal untuk masalah biaya-biaya di atas ini diambil dari hartanya suami yang kaya tersebut. Lah sekarang ada sebuah permasalahan, kan di atas dijelaskan bahwasanya biaya perawatan jenazah diambil dari tirkahnya atau harta peninggalannya. Sekarang ada permasalahan, kalau memang mayat itu tidak punya harta bagaimana? Maka
Di sini dijelaskan fa illam yakun lahu tirkah fa'ala man alaihi nafaqatuhu min qaribin wa sayyidin. Kalau memang mayat itu tidak punya harta, tidak punya tirkah harta peninggalan, maka untuk masalah biaya-biaya di atas diambil daripada hartanya seseorang yang punya kewajiban memberi nafkah, baik kerabatnya, entah orang tuanya umpamanya, atau sayyid majikannya. Ini kalau budak yang meninggal. Lah sekarang ada masalah lagi, kalau memang orang tersebut tidak punya harta bagaimana? Maka fa'ala baitil mal, maka diambil dari uang kas negara. Jadi biaya-biaya untuk memandikan jenazah, mengkafani, terus bagi orang-orang yang mensolati dan juga orang-orang yang membawa dan yang menggali kuburan itu diambil dari uang kas negara. Kalau memang dalam uang kas negara tidak ada, maka fa'ala mayasiril muslimin, maka diambil dari hartanya orang-orang Islam yang kaya raya. Selanjutnya wa yahrumut takfin fi jildin in wajada ghairah. Dan hukumnya haram kain kafan itu terbuat dari jildun, kulit, kalau memang masih ada yang lain. Jadi kain-kain biasa itu masih ada, ternyata kulit hewan maksudnya ini mau dijadikan kain kafan, maka hukumnya haram kalau masih ada yang lain. Wa kadzatinu wal hashishu, begitu juga seperti kulit, artinya kalau memang masih ada yang lain, maka tidak diperkenankan kain kafan itu terbuat dari tin, dari lumpur, dan juga dari hashish, yaitu dari rumput. Jadi nggak boleh kain kafan dari rumput, dari lumpur, atau dari kulit kalau memang masih ada yang lain. Lah sekarang fa illam yujad saubun wajabah jildun summa hashishun summa tinun fi mastadharahu syekhuna. Jadi kalau memang kain itu tidak ada, pakaian tidak ada, bisa jadi sewaktu-waktu ini akan terjadi, atau mungkin berada di sebagian daerah tidak ada kain umpamanya, maka yang harus dijadikan sebagai kafan pertama kulit. Tidak menemukan kulit, maka yang kedua hashish, rumput. Tidak menemukan rumput, maka yang terakhir yaitu lumpur. Lah ini bisa jadi mungkin sewaktu-waktu waliyadzubillah, atau mungkin ini sudah berada di sebagian daerah tidak ada kain umpamanya, maka yang pertama kulit, baru yang kedua hashish yaitu rumput, baru yang terakhir tin yaitu lumpur. Ini menurut pandangan Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan jika ada yang kurang jelas atau kurang paham atau muskil, silakan ditanyakan dalam channel ini. Dan dari saya pribadi, akhirat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.